Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farbani Adam dari kelas E-Government dan E-Business R03 NPM 19704516041. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan soal UAS E-Government. Yang soal pertama, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk dan hubungan bisnis di dalam E-Business, termasuk contoh dari masing-masing. Jawabannya business to business, perdagangan antar pelaku usaha bisnis. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya. Salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis kita menjadi produsen bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Yang kedua ada business to customer atau perdagangan antar pelaku usaha bisnis dengan konsumen. Business to customer adalah jenis e-business atau e-commerce yang paling umum dan paling dikenal oleh masyarakat. Jika B2B memasarkan barang dan jasa kepada perusahaan lain, maka B2C adalah proses transaksi yang dilakukan antara produsen barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir. Contoh bisnis B2C yang cukup populer di Indonesia adalah Lazada, Amazon, eBay, Traveloka, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada customer to customer atau perdagangan antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Selain B2C, customer to customer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer. C2C adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen. C2C terbagi atas dua model yakni marketplace dan classified. Contoh platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Lalu ada customer to business, perdagangan antar konsumen dengan pelaku bisnis atau perusahaan. Seperti namanya, di dalam jenis customer to business, C2B, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menaruhkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contoh mudahnya adalah para content writer yang menawarkan kemampuannya untuk menulis kepada perusahaan yang membutuhkan. Contoh e-business saat ini yaitu seperti koran atau media cetak yang berbasis online. Jadi tidak hanya media cetaknya saja, banyak sekali media cetak yang menjalankan bisnisnya tidak hanya melalui media cetak saja, tapi juga melalui media online di internet, dan tentunya banyak sekali keuntungan yang bisa didapatkan, misalnya seperti berita yang bisa diakses kapan saja oleh seluruh masyarakat dan berita yang lebih update dan lain-lain. Soal yang kedua, apa pemahaman mengenai istilah marketplace? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, marketplace merupakan internet atau biasa disebut dengan online shop. Fasilitas perdagangan dalam marketplace hanya dari dua arah, yaitu penjual dan pembeli. Konsep kerjanya adalah barang yang diproduksi penjual disediakan dalam marketplace ini yang ditunjukkan pada pembeli. Contoh situs e-commerce dengan marketplace yaitu noha.co, zopo.co, ID, dan lain sebagainya. Marketplace merupakan suatu wadah berkumpulnya para penjual dan pembeli dalam transaksi jual beli barang-barang produksi dengan menggunakan fasilitas internet. Dengan kata lain, marketplace merupakan sebuah situs yang di dalamnya terdapat beberapa penjual sehingga pembeli dapat memilih barang yang akan mereka beli dari berbagai macam penjual ataupun toko-toko yang ada dalam situs tersebut. Contoh marketplace di Indonesia antara lain Bukalapak, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. Contoh penting dari marketplace adalah situs microblogging, platform e-commerce, dan lain-lain. Seperti Twitter, ebay.com, quikor.com, dan lain-lain. Soal ketiga, apa saja tahapan dalam evolusi e-bisnis? Jelaskan dan berikan contohnya. Jadi, evolusi ada 4 tahapan. Yang pertama ada channel achievement. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Yang kedua ada value chain integration. Perusahaan didirikan karena adanya suatu permintaan pelanggan dan pasar terhadap produk atau jasa tertentu dengan sumber daya yang ada. Perusahaan akan berusaha untuk mengubah berbagai bahan mentah yang ada sebagai input untuk menjadi output berupa produk yang diinginkan pelanggan. Lalu yang ketiga ada industry transformation. Transformasi industri terjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang e-business yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Lalu ada konvergensi antara
lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Dengan kata lain, kemajuan teknologi informasi dan internet yang sedemikian rupa memungkinkan berbagai jenis perusahaan di beragam industri untuk saling bekerja sama menciptakan produk-produk atau jasa-jasa baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Soal yang keempat, apa perbedaan yang signifikan dari pasar konvensional dan pasar digital dan bagaimana analisa prospek keduanya di masa yang akan datang? Perbedaan dari pasar konvensional dan pasar digital, jadi yang pertama, pasar online tidak terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli. Barang dagangan hanya dapat dilihat melalui foto atau gambar. Lalu pembayaran dilakukan melalui transfer. Dan yang terakhir, barang tidak langsung ada atau tiba saat proses pembayaran selesai. Sedangkan pasar konvensional terjadi tatap muka antara penjual dan pembeli. Pembeli dapat melihat secara langsung dan menyentuh barang dagangan. Pembayaran dengan uang tunai. Dan yang terakhir, ada barang langsung dapat dibawa sesudah terjadi proses pembayaran. Lalu soal kelima, yang A, apakah yang dimaksud dengan istilah driving force dalam dunia bisnis? Yang B, dalam perkembangan implementasi dari konsep e-bisnis dan suatu industri atau negara biasanya sangat dipengaruhi oleh external driving force. Sebutkan dan jelaskan penggerak eksternal tersebut. Yang A, driving force merupakan kondisi di mana industri harus berubah karena adanya kekuatan penting yang mendorong pelaku industri pesaing, pelanggan, atau pemasok untuk mengubah tindakan mereka. Yang B, perkembangan dari implementasi konsep e-bisnis di sebuah industri atau negara sangat ditentukan oleh desakan faktor dari luar. Paling tidak ada 4 faktor, yaitu masing-masing customer expansion, competitive impression, delegation, dan teknologi. Customer expectation, paradigma baru menekankan pentingnya pelanggan ditempatkan sebagai titik awal atau acuan dari penyusunan konsep bisnis sebuah perusahaan. Dewasa ini, seorang pelanggan tidak cukup dapat dipuaskan dengan baiknya kualitas sebuah produk yang ditawarkan. Competitive imperatives. Globalisasi telah membentuk sebuah arena persaingan dunia usaha yang sangat ketat. Hampir semua perusahaan di dunia dapat melakukan kompetisi secara terbuka di lingkungan pasar bebas. Tentu saja hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keberadaan sebuah perusahaan. Lalu ada deregulation. Harus diakui pula bahwa secara makro deregulasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun negara-negara lain telah mewarnai bentuk dunia usaha di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan konsep perdagangan bebas antar negara dan industri. Lalu yang terakhir ada teknologi. Faktor terakhir dan menentukan dalam mengimplementasikan konsep e-bisnis adalah kemajuan teknologi informasi yang didominasi oleh percepatan perkembangan teknologi komputer dan telekomunikasi. Fungsi dari teknologi informasi tidak hanya kritikal bagi perkembangan e-bisnis, tetapi justru telah menjadi pergerak dari dimungkinkannya dikembangkan model-model bisnis baru yang terpikirkan sebelumnya. Jika dahulu proses digitalisasi entity fisik hanya berkembang pada akses semacam dokumen, saat ini telah berkembang ke arah media yang lain seperti gambar, 2 dimensi, suara, dan video. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.